Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helfarami Esos MSI dari Program Ilmu Admisi Negara Seti Setio Muara Bungul. Di sini saya pengampu mata kuliah implementasi kebijakan publik, di mana implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan pelaksanaan dari suatu kebijakan, di mana kebijakan ini telah ditetapkan sebelumnya, yang dimana diformulasikan, diperumuskan untuk nantinya dilaksanakan. Maka proses inilah yang akan dibahas selama pembelajaran di mata kuliah ini. Beban SKS di mata kuliah ini ada 3 beban SKS dengan 16 kali pertemuan. Di mana di sini selama 1 semester, yaitu pada semester 7 atau semester akhir. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami dengan baik bagaimana prosedur implementasi kebijakan yang baik itu, agar nanti tidak terjadi sebuah kegagalan atau mungkin mengkaji bagaimana bisa suatu implementasi itu berhasil. Dalam capaian mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa dapat membekali diri supaya nanti bisa memahami dengan baik bagaimana prosedur dan implementasi kebijakan yang baik, agar nanti mahasiswa paham bagaimana kondisi di lapangan sehingga program tersebut tahu berhasil atau tidaknya. Kemudian dalam capaian mata kuliah ini ada beberapa capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa. Di antaranya yaitu adalah agar mahasiswa dapat memahami ruang lingkup implementasi kebijakan publik. Di sini yang perlu ditekankan dulu bahwa nanti mahasiswa harus paham dulu bagaimana tahap-tahap daripada kebijakan publik, karena implementasi kebijakan publik itu merupakan salah satu tahap-tahap dalam kebijakan publik. Di antaranya kebijakan publik itu tahap-tahapnya adalah pertama yaitu adanya isu-isu kebijakan publik, kemudian di agenda settingkan, kemudian diformulasikan, kemudian adanya perumusan kebijakan. Nah, setelah itu yang disebut dengan implementasi kebijakan publik. Setelah implementasi kebijakan publik, ada yang namanya disebut dengan evaluasi kebijakan publik. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, maka capaian mata kuliah adalah memahami konsep implementasi kebijakan publik. Kemudian ada faktor-faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik tersebut. Kemudian setelah tahu dengan faktor penentu atau tidaknya suatu kebijakan, maka nanti akan mengkaji implementasi dari kebijakan ke program atau hasilnya bagaimana suatu pelaksanaan daripada kebijakan tersebut. Nah, setelah nanti tahu bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasilnya, akan muncul kerangka konsep proses implementasi itu seperti apa, sehingga nanti perlu dianalisa implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, nanti akan terlihat dari hasil pelaksanaan tersebut apa sih kasus-kasus yang mungkin menjadi masalah di implementasi ini. Nah, bagaimana nanti jika ternyata dalam implementasi ini ada kegagalan dan keberhasilan. Jika gagal bagaimana, jika berhasil juga bagaimana. Nah, nanti jika mungkin ada kegagalan, maka itu perlu dianalisa dan dikaji ulang. Dan kita kembali lagi kepada isu dan tahap-tahap dari awal hingga akhirnya. Jika itu berhasil pelaksanaannya, maka akan menjadi sebuah referensi untuk kebijakan-kebijakan berikutnya. Biasanya di sini saya selalu menekankan sebuah inovasi untuk beberapa kasus implementasi kebijakan publik. Di antaranya sekarang kita sedang dialami oleh COVID, ya, ada pandemi yang dimana interaksi antar masyarakat dibatasin, maka perlu pelaksanaan pelayanan publik itu yang efektif dan efisien. Yang efektif dan efisien ini adalah dengan cara membuat pelayanan secara digitalisasi. Kenapa? Karena itu sangat efektif dan efisien untuk masyarakat, karena tidak perlu berinteraksi langsung dengan pelayanan, tapi bisa melalui smartphone. Dan selanjutnya, model pembelajaran yang saya berikan yaitu berupa tatap muka langsung dengan mahasiswa dan ada interaksi langsung dengan mahasiswa. Metode pembelajaran di sini yaitu berupa ceramah dan diskusi. Ceramah diskusi ini adalah
agar saya mendapatkan feedback kepada mahasiswa untuk paham dengan apa yang saya jelaskan. Dengan itu, saya paham di mana mahasiswa yang mengerti apa yang saya bahas dan tidak yang saya bahas, sehingga nanti apa yang saya sampaikan tersalurkan kepada mahasiswa. Kemudian dari diskusi di sini ada seperti small group atau seperti diskusi kelompok. Tujuan di sini adalah agar mahasiswa dapat menjadi sebuah tim dalam suatu kegiatan sehingga bisa memecahkan masalah-masalah itu sendiri. Dan dalam hal ini adalah mahasiswa mencari sebuah fenomena atau studi kasus yang ada di lingkungan terkait dengan kebijakan-kebijakan publik, yaitu seperti adanya program-program pemerintah yang mungkin sedang berlangsung atau telah berlangsung, untuk dapat dinilai bagaimana bisa suatu program tersebut berhasil atau tidaknya, sehingga itu nanti akan bisa membuat suatu pengalaman baru buat mahasiswa agar nanti ke depannya tahu bahwa implementasi itu gagal kenapa dan berhasilnya juga kenapa. Dalam hal ini, untuk mendukung media pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint agar nanti mahasiswa tidak jenuh dalam saya menyampaikan pembelajaran. Dan di sini juga dalam studi kelompok, biasanya saya juga meminta para mahasiswa untuk membuat PowerPoint sendiri seinovatif mungkin agar nanti teman-temannya juga paham dengan pembelajaran atau diskusi yang mau disampaikan. Dan interaksi saya di sini yaitu berupa ceramah dan diskusi supaya nanti apa yang saya sampaikan mendapat feedback yang baik dan dapat dipahami oleh mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk mencapai nilai yang maksimal, ya, untuk mendapatkan penilaian yang maksimal untuk mahasiswa untuk mencapai itu nilai sekitar 100%, yaitu ada indikator yang perlu mahasiswa tempuh, seperti diantaranya pertama ada absensi sebanyak 15% dengan 16 kali pertemuan, kemudian ada penilaian terhadap perilaku sebuah etika mahasiswa yaitu sebanyak 10%. Ya, di sini saya menekankan bahwa mahasiswa harus ikuti aturan-aturan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, diantaranya seperti tidak boleh menggunakan handphone sembarangan di kelas, menggunakan pakaian yang semestinya seperti itu, kemudian berbahasa yang baik dan juga sopan. Kemudian selanjutnya ada penilaian terhadap ujian tengah semester. Biasanya di sini saya meminta ujian itu secara lisan. Kenapa? Karena UAS itu ujian akhir semester sudah bersifat tulisan. Dengan UAS ini saya bisa menganalisa sejauh mana mahasiswa ini paham dengan apa yang saya jelaskan selama setengah semester tersebut. Kemudian penilaian selanjutnya ada di tugas, di mana tugas ini ada dua, tugas kelompok dan individu. Ya, di mana di sini tugas kelompok ada 10% dan tugas individu ada 10%. Individu itu dikumpulkan setelah UTS, kemudian kalau tugas kelompok itu setelah adanya diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, ini sangat mempengaruhi nilai juga karena di sini presentasi UAS itu sangat tinggi, yaitu 40%. Jadi itulah capaian mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang maksimal atau mendapatkan nilai A atau 100%. Baik, saya rasa itu yang dapat saya jelaskan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat? Oke. Sebelumnya Ibu minta maaf ya, ini Ibu minta izin lepas masker dulu ya, biar nanti materi yang disampaikan dapat terdengar dengan jelas. Ya, baik, di sini Ibu perkenalkan diri dulu karena ini merupakan pertemuan pertama kita. Ya, nama Ibu adalah Ibu Helva Rahmi, SOS MSI. Ya, Ibu pengampu mata kuliah implementasi di semester 7 kali ini. Dan Ibu merupakan dosen Prodi Administrasi Negara. Mungkin sebelumnya belum pernah ketemu ya, atau mungkin udah pernah ketemu di kelas-kelas sebelumnya. Oke, sebelum Ibu memberikan kontrak perkuliahan kita, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absensi dulu ya. Ade Eka ada? Andika? Angri? Asmaliza? Ella? KMS Agus? Oke. Mungkin sebelumnya
kalian sudah paham ya bagaimana kontrak perkuliahan kita ya, dan juga mungkin kalian juga paham bagaimana sih penyampaian RPS, rencana pembelajaran studi dan silabus gitu. Oke, sebelum lanjut kepada pembelajaran studi, alangkah baiknya Ibu menjelaskan segintil tentang implementasi kebijakan publik. Ya, ini semester akhir adalah semester mata kuliah yang kalian penentu untuk nanti bisa ke jenjang berikutnya seperti skripsi. Oke, jadi implementasi ini merupakan suatu tahap kebijakan publik. Nanti Ibu akan menjelaskan apa saja tahap-tahap kebijakan publik. Salah satunya termasuk implementasi kebijakan publik. Oke, di sini Ibu jelaskan dulu. Tujuan daripada mata kuliah ini adalah, tujuannya adalah untuk memahami ya dengan baik mahasiswa untuk dapat memahami dengan baik bagaimana prosedur implementasi kebijakan yang baik ya, agar nanti tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam suatu program kebijakan. Oke, masih bingung, nanti saya jelaskan. Oke, untuk ini kontrak perkuliahan kita agar nanti kita sama-sama enak ya bagaimana tahap-tahap dalam mencapai nilai-nilai yang akan nanti ingin kalian capai gitu. Pasti punya nilai A semua kan? Oke. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai A, kalian harus menghadapi indikator-indikator penilaian. Pertama yaitu adalah absensi. Nah, di situ di amal ini ya itu ada sekitar 16 pertemuan ya, 16 pertemuan. Namun nilainya adalah 15%. Ya, selesai 16 sudah puas. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada namanya penilaian perilaku. Perilaku ini ada 10%. Nah, di sini ada namanya UTS. UTS ini 15%. Nah, dengan saya UTS tulisan sebenarnya. Kenapa? Karena nanti luas tulisan juga, ya kan? Oke, kemudian tugas. Tugas terdiri dari dua, yaitu kelompok dan individu. Dan ini 20%. Di sini ada 10 dan ini ada 10. Oke. Nah, ini yang penentu yang terakhir yaitu UAS. Ini lebih tinggi yaitu 40%. Nah, ini semua ada 100%. Nah, ini akan mendapat nilai A. Tapi ini bisa lebih dari 80 sampai 100%. Maka ini adalah A. Oke. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana ya supaya saya nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ini yang harus saya lakukan. Oke. Nah, lanjut kita ke, ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Ini ada beberapa semester sebelumnya. Udah setuju kan? Ya. Oke. Nah, lanjut kita ke materi yang akan dibahas ke depannya itu apa saja gitu ya. Nah, di sini ini ada RPS Ibu. Ada kelihatan nggak sih? Nah, di sini nanti ada 7 capaian mata kuliah. Tapi pertemuannya ada 16. Ini 15 sih, 16 dengan UAS. Ini capaiannya ini adalah sub-sub pokok yang penting. Itu ada 7. Yang pertama itu kalian nanti akan mengetahui apa saja ruang lingkup ya, ruang lingkup daripada implementasi kebijakan publik. Itu termasuk definisi dan definisinya. Kemudian masuk pada konsep implementasi kebijakan publik, faktor-faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan, kemudian implementasi dari kebijakan dari program ke hasil, kemudian kerangka konseptual, analisa implementasi kebijakan publik, dan terakhir beberapa kasus implementasi kebijakan publik. Dan pertemuan Ibu ini ya, nanti di pertemuan yang biasanya Ibu dengan pertemuan kelima itu biasanya ada surprise seperti kuis gitu. Nanti pertemuan ke-6 atau 7 nanti Ibu bagikan tugas individu nanti kita mencari sebuah studi atau sebuah fenomena di jurnal. Ibu senangnya di jurnal atau emang ada yang real kenyataannya tentang implementasi itu masing-masing. Kalau individu nanti tugas kelompok kita juga mencari sebuah fenomena implementasi ya yang ada di jurnal juga boleh, nanti disandingkan dengan materi yang ada di sini, yang ada di pertemuan ke-9 sampai habis, karena di pertemuan ke-8 kita UTS, ujian tengah semester. Oke, nah itulah kira-kira bayangan yang akan dibahas ke depannya. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke yang mau kita bahas. Nah, jadi implementasi ini ya merupakan suatu tahap kebijakan publik. Kita pengerti dulu ya, dia merupakan sebuah tahapan kebijakan publik. Nah, ini tahapan kebijakan publik itu ada di mata
sehingga harus ikutin gitu. Nah, ini tahap-tahapnya adalah pembuatan kebijakan publik. Pertama, isu-isu gimana nih? Isu-isu masyhur boleh, isu-isu gosip jangan ya, isu-isu masyhur mungkin boleh. Nah isu-isu ini berangkat misalnya masa demo. Nah, demo itu kasusnya ya, misalnya demonya misalnya tentang apa ya? Demo bensin lah ya, harganya masih naik. Kan satu, kedua mungkin demonya jalan buruk di pedesaan. Dua dulu deh, ini banyak seterusnya karena itu permintaan isu-isu itu kan berdasarkan permintaan daripada masyarakat biasanya. Dan demo itu desa sini demoin masalah jalan yang buruk lah kan, karena itu kan bisa menghambat pekerjaan petani kan, kalau kebunnya kan. Kemudian di sini masa bensin, susah kalau masih mahal gitu kan. Nah itu bagaimana maka isu-isu itu akan dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Apa sih yang membuat kebijakan? Ada eksekutif, ada legislatif. Namanya itu ada di mata kuliah Sabri itu semester 4-nya, itu juga pernah ada itu. Nah itu disusul di mana kira-kira fenomena tersebut atau isu tersebut yang dianggap penting gitu. Sebenarnya penting, tapi mana yang prioritaskan dahulu gitu. Nah misalnya masalah jalan di mana ya, di daerah oke. Nah kalau kerjanya buruk, oke, kampung lagi sakit, kampung semuanya pantau ke sana. Bagaimana, kenapa kok bisa itu diagendakan? Kenapa kok bisa jalannya buruk? Disorotkan, difotoin, diimplementasi semuanya. Itu namanya sebagai bahan kajian untuk para legislatif. Apakah benar yang disebut oleh masyarakat itu bahwa jalannya rusak, arah dan segala macam? Nah itu dicari, maka diagendakan gitu. Diagendakan, tapi agendakannya itu baik bisa satunya. Jadi bisa satunya. Nah setelah kita mengerti dalamnya bahwa ini perlu diatasi di jalan, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat umum. Ya enggak, karena ini jalan susah, kalau kebun, kan itu kan juga mempengaruhi banyak dampaknya pada jalan itu. Mungkin ada kecelakaan, banyak tunggal dan semacamnya. Ya enggak, ada dalam tadi. Maka itu akan diambil masalah jalan. Lalu diformulasikan. Nah biasanya di formulasi ini ada perorangan di sini sampai ke dalam. Kenapa? Karena ada mungkin faktor yang kurang cocok oleh para pihak legislatif maupun masyarakatnya. Tiba-tiba nanti kita palu aja gitu. Ya nggak yang di Jakarta itu. Kan ada yang nggak suka. Kenapa kok betul itu palu aja dari saja peraturan yang padahal masyarakat itu mau gitu. Nah kan belum suka. Apalagi banyak provokatornya. Nah sini biasanya terjadi permasalahan yang cekcok antara para legislatif masyarakat dan masyarakat itu membuat kebijakan tersebut. Dan sani peraturannya enggak, oke sip, masuk kepada implementasi. Dan implementasi ini dianggap sangat penting. Kenapa? Misal masalah jalan tadi itu programnya adalah pembangunan desa misalnya, pembangunan desa itu jalan. Maka dananya ini keluar guys. Maksudnya masalah dana, siapa implementornya, pelaksananya, di mana targetnya, berapa lama campaiannya, itu di sini semua. Itu masuk semuanya. Berapa target lamanya dan nanti harapannya bagaimana, itu di sini semua. Disetting dulu, dikaji dulu, ya dipetakan bagaimana nanti siapa pelaksana semacamnya. Tapi ternyata tidak semudah yang direncanakan. Maka dari itu implementasi adalah suatu tahap yang sangatlah rumit, karena di sini akan terjadi permasalahan yang sangat menjual, bahkan di luar daripada harapan. Gitu. Nah, nanti bagaimana evaluasi? Evaluasi adalah tahap akhir penilaian. Dinilai, menilai evaluasinya semua dinilai. Karena ini semua proses pelaksanaan kebijakan ini dinilai apakah pelaksanaan kebijakan ini dapat mencapai sasarannya, tujuannya. Karena tujuan program itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat misalnya. Tapi tercatat namanya prototyping yang seperti itu. Apalagi setiap eksekutif pasti beda-beda visi. Ya nggak beda presidennya lagi, beda wakilnya lagi, pasti beda-beda lagi. Pas beda-beda itu akan menjadi sebuah tahap-tahap yang rumit implementasi tersebut. Itu yang mengatakan mengapa, karena implementasi itu sangatlah rumit. Ya, di sini ada beberapa kasus ya. What is public? Apa itu kebijakan publik? Ini udah Ibu bahas tadi ya depan. Bagaimana dengan dunia? Oke, nah ini
terjadi perperangan, ya, kelaparan, lihat itu. Nih di bagian lain ternyata ada K-pop-K-popan, ya. Di sisi lain ada yang kelaparan, di sisi lain ada yang digitalnya makin hebat bisnisnya gitu. Nah, bagaimana tantangan ini untuk menjawabnya? Sementara Indonesia sekarang seperti ini, masih ada yang belum bisa sekolah, masih ada yang sekolah gitu tuh, macam-macam. Nah, itu akibat apa? Akibat implementasinya yang kurang tercapai, kurang optimal gitu. Salah satu penyebabnya akan berdampak seperti itu. Maka implementasi itu sangatlah perlu. Maka kebijakan publik itu juga sangatlah perlu. Kenapa? Karena itu juga bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat banyak. Maka perlu adanya aturan. Bayangkan dunia ini nggak punya aturan, gimana? Bayangkan itu kita nggak punya agama lah ya, nggak punya aturan, gimana kita? Ya pura-pura nggak jelas gitu. Oke. Nah, ini kebijakan publik sudah dibahas tadi. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu juga ya, karena RPS ini batas RPS ini ada yang perlu dipertanyakan? Cukup paham? Paham ya? Kebijakan publik itu ya. Oke, nanti kalau nggak paham boleh nanti dipertanyakan. Oke, ini beberapa teori menurut William. Nih. Nah, juga mungkin kalian juga siapa sih pelaksanaan implementasi ini metodenya? Ini eksekutif, legislatif ya. Ada seperti apa? Eksekutif seperti siapa? Kalau di daerah kita seperti bupati, legislatif, DPRD ya. Nah, itu jajarannya. Jajaran itu mesti diimplementer. Oke. Nah, supaya nanti lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan atau pengertian implementasi, minta sekarang kita bikin seperti diskusi, ya. Silakan bikin seperti kelompok gitu. Kelompok diskusi ini ada bebas implementasi apa saja. Ya, diskusikan kalau yang melakukan assessment bertanya. Oke, kasih waktu beberapa menit ya. Kita cari. Oke, bagaimana? Sudah ketemu? Oke. Sudah paham maksud implementasi tadi? Oke. Kalau sini membahas apa yang benar? Sini terus membahas tentang implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur pedesaan. Tentang infrastruktur desa. Oke. Infrastruktur seperti pembangunan ya, pembangunan desa, seperti balai desa. Oke. Apa ada pertanyaan? Ada Bu. Namanya siapa? Sini itu perempuan membantu. Silakan nama saya Irawan. Di sini saya ingin bertanya tentang program pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu kemudian masyarakat memiliki ketidakpercayaan dalam pelaksanaan program akibat dari kegagalan pembangunan pada saat program sebelumnya. Masalah itu gimana ini? Oh, jadi ini ya, ada masyarakat itu sebenarnya ya. Oke, ada masyarakat merasa tidak percaya dengan pemerintah karena adanya kegagalan pembangunan desa. Oke, itu ada pada tahap tahap ya, itu pada kita yang pada seorang eksekutif, ya, bupati tadi, bupati atau jajarannya atau jajarannya. Jadi di sini mungkin ada visi misi, ya, visi misi bahwa nanti kalau terpilih saya akan membangun program jalan di desa Teluk Hilir, misalnya sama Teluk Hilir, jalannya akan bagus di jalan tol semacam itu. Kejadian seperti itu. Tapi udah sekian tahun ini jabat ternyata belum ada perubahan, maka itu akan dianggap
program daripada legislasi ini kurang berjalan atau hanya ngomong kosong doang gitu. Nah itu hati-hati ya, karena kenapa? Karena pemanfaat atau merasakan baik buruknya suatu program itu adalah masyarakat. Ini bekerja buat masyarakat. Jika masyarakat masih kecewa, ya bukan segala lagi, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Masalah apa? Masalah yang memang tidak percaya. Kedua, yang ada kerjasama antara masyarakat dan mereka lainnya. Itu bahaya. Karena kita bekerja yang buat publik, maka publik berkejawaban. Gitu. Nah, kegagalan tersebut biasanya akan berdampak buruk terhadap kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Paham adik? Ya, kenapa tujuan dari kepada tersebut itu buat kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau masyarakat yang kasih janji, itu namanya programnya hanya untuk musim doang gitu. Ya mungkin yang apa, tapi banyak contohnya banyak contohnya kali ada kesadaran anggaran, tapi jalan yang susah sama banyak contohnya. Oke, terima kasih kelompok ini. Pak Sapa. Kami membahas tentang data-data di Dukcapil. Data-data di Dukcapil itu kan pelayanannya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini itu tentang bagaimana pelayanan di Dukcapilnya, bukan mengenai data-datanya. Oke, saya punya sedikit ini. Saya pernah mengalami ya. Jadi saya waktu latihan anak kedua, itu saya ngurus keterangannya di Dukcapil. Ya, satu kali saya juga ngurusnya TDS, ya kan. Nah, pas saya ngurus TDS, saya punya aktif, punya pelayanan. Pas saya TDS, ternyata nama anak saya itu bukan nama anak saya gitu. Nama orang lain. Nah, bagaimana? Itu dukungan pelayanan nggak biasa. Tapi artinya itu bisa membuat masyarakat itu heran kok bisa nama yang udah diaktif berubah menjadi itu gitu. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan nggak? Nah, memang dipertanggungjawabkan, tapi kepercayaan masyarakat juga akan menjadi pertanyaan kok bisa terjadi hal seperti itu. Nah, itu juga sama dengan pelayanan, sehingga nanti sama Mas tadi akan membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap data tersebut. Itu lalai pelayanannya. Dan masyarakat pasti mulai seperti itu, lalai. Kok bisa anak saya masuk game, masuk coba untuk hal gitu. Nah, makanya jangan lalai. Terus saya itu termasuk orang yang banyak pekerjaan, terus lalai itu bukan ini, akhirnya nggak efisien juga gitu. Nah, itu terkait pelayanan itu semua mempengaruhi dalam pelaksanaan juga. Ya, karena informasi pelayanan salah satunya ada di namanya adalah membuat masyarakat merasa puas. Tapi di situ masyarakat pasti kecewa. Saya sendiri juga masalah itu kecewa gitu. Kenapa? Karena adanya kesalahpahaman yang sama, kegagalan data gitu. Ya, kesalahan itu. Oke, paham? Itu sangat mempengaruhi karena salah satu implementasi pelayanan itu masyarakat harus puas gitu namanya. Oke, baik. Saya rasa cukup ini ya, cukup paham dengan implementasi kebijakan ini. Nah, cukup sampai di sini. Nah, minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu adalah apa saja bentar. Ke depan. Nah, ya, nanti ini lebih dalam lagi, yaitu apa saja sih kebijakan yang cenderung menghadapi masalah. Ada peraturan yang cenderung menjadi masalah gitu. Ada yang peraturan bukannya bikin nyaman, terus ternyata malah mungkin banyak masalah. Nah, itu kita akan bahas minggu depannya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih atas kebersamaan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.